Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad, khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita pada pagi hari ini bisa salat subuh berjamaah, bahwa fi dhimmatillah, berarti di dalam jaminan garansi dari Allah Subhanahu wa taala, sulul yaum, satu hari penuh. Kita harus yakin itu. Kemudian kita menjatuhkan hati kita, meniatkan beberapa menit ke depan untuk istifadah barokah zaman, barokah waktu. Kemudian kita akhiri dengan salat 2 rakaat yang nilainya sekali lagi seperti orang yang haji dan umroh yang sempurna. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, sebagaimana sudah dimaklumi, bagi kita adalah akhir Sya'ban, dan insyaallah berarti begitu azan maghrib nanti, hari Kamis ini azan maghrib, itu sudah masuk 1 Ramadan. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Atiyah Salim, ulama hadis yang mengajar di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah, di antara potongan ilqa beliau di suasana Ramadan begini, membawakan hadis Rasulullah. Qala Asy-Syaikh Atiyah Salim rahimahullah, idza ata akhir Sya'ban kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ata akhir Sya'ban khataba an-nas ayyuhan nas adallakum syahrun karim syahru Ramadan, wa dzakara sallallahu alaihi wasallam fadailal a'mali fi anna man 'amila 'amalan min khisalil khairi fi kana kaman 'amila faridatan min ghairihi wa man adda faridatan fi kana kasab'ina faridah. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata akhir Sya'ban, ketika sudah masuk detik-detik, jam-jam akhir bulan Sya'ban, kemudian mau masuk bulan Ramadan, seringnya, jadi fi'lul madhi didahului kana itu
menunjukkan seringnya, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai di akhir bulan Sya'ban itu berkumpul, kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi khutbahnya? Wahai manusia, ayyuhan nas, adzallakum syahrun karim. Telah datang kepada kalian, akan datang kepada kalian bulan yang sangat mulia, syahrul Ramadan. Kemudian dalam khutbah beliau itu juga menyebutkan wa dzakara fadailal a'mali fi, keutamaan orang beramal, berbuat kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ini dua rumus, jangan perhatikan. Anna man amila amalan min khisalil khairi fi kana kaman amila faridatan min ghairihi. Ini maksud kami nanti hubungannya dengan kaidah yang kami sampaikan dari pekan yang lalu. Al-ibratu bi afdalil amal la bi kasratiha. Siapa saja, ini sabda beliau, Syekh Atiyah Salim itu ulama hadis yang kontemporer, beliau sudah wafat, ngajar di Masjid Nabawi. Beliau bahkan sabda dari Rasulullah, siapa saja man amila amalan min khisalil khairi fi, berbuat ketaatan kebaikan, baik itu kebaikan dan ketaatan amalan hati, amalan lisan, anggota badan, atau kaitannya dengan amalan harta di dalam bulan Ramadan, kana kaman amila faridatan min ghairihi. Nilainya seperti orang itu berbuat amalan-amalan yang wajib di 11 bulan luar Ramadan. Anda percaya begitu? Tidak percaya begitu? Kami punya data dan fakta. Kami rekod pernyataan dari Syekh Atiyah Salim, ulama hadis yang mengajar di Masjid Nabawi. Siapa yang berbuat ketaatan, baik itu ketaatan kaitannya amalan hati, bawatin, amalan lisan, anggota badan, dan kaitannya dengan harta di bulan Ramadan sekecil apapun, amalan kebaikan-kebaikan dari cabang-cabang itu tadi, itu nilainya seperti orang melakukan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu wajib, nilainya seperti itu. Amalan wajib kan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan melebihi amalan-amalan yang fardhah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu di bulan Ramadan seperti itu. Rumus yang nomor 2. Waman adda faridatan fi, siapa saja yang melakukan amalan-amalan wajib yang berkaitan dengan hati, ikhlas, mahabbah, kemudian ada khauf, ada roja, berpadu, ada rasa cinta, ataupun wajib yang harus ditinggalkan. Dia tidak sombong, dia tidak iri, dia tidak dengki, tidak hasad, tidak ada sifat untuk namimah dan seterusnya. Amalan lisan berupa perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan, yaitu senantiasa zikir, keluar dari lisannya adalah kata-kata yang bagus, yang buat orang itu senang, zikir kepada Allah. Ataupun wajib untuk ditinggalkan, meninggalkan kata-kata yang maksiat, kata-kata jorok dan kotor. Perbuatan juga begitu, yang wajib untuk dilakukan. Amalan-amalan anggota badan yang wajib ditinggalkan juga dilaksanakan. Nilainya faman adda faridatan fihi kana kasab'ina faridah. Nilai di dalam bulan Ramadan 70.
dilipatkan 70 dia melakukan kewajiban itu. Jadi kalau sholat subuh seperti ini di dalam bulan Ramadan seperti 70 kali sholat subuh. Karena di dalam bulan Ramadan, man adda faridoh, siapa menunaikan amalan yang wajib, nilainya kana kasabaina faridoh, nilainya seperti 70. Ini kami ungkap membentangkan kaidah al-ibratu bi afdalil a'mal la bi kasratiha. Yang jadi masalah dan perkara itu keutamaannya. Nah, dalam bulan Ramadan keutamaannya kita harus taat dan berbuat kebaikan seperti itu. 1 kali sholat subuh seperti 70 kali sholat subuh khusus di dalam bulan Ramadan. Kalau itu yang wajib. Kalau itu amalan-amalan yang tidak wajib, baik hati, lisan, anggota badan, seperti nilainya wajib. Amalan-amalan itu kalau di luar bulan Ramadan, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ulama hadis, muhaddis, bahkan tadwinul hadis, ulama yang paling pertama kali membukukan hadis yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu Al-Imam Az-Zuhri. Jadi pembukuan hadis pertama kali itu disusun oleh beliau, yaitu Imam Az-Zuhri. Qala Al-Imam Az-Zuhri at-tasbihu fi syahri Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Orang hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah at-tasbih, apalagi ditambah menanam pohon di surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, 4 kalimat itu afdalu min alfi, lebih utama daripada 1000 kali tasbih dia di luar bulan Ramadan. Sekali lagi para bapak, kami hadirkan ini agar penghayatan kita begitu masuk azan maghrib sampai nanti akhir daripada Ramadan itu tidak hanya di sepertiga yang terakhir, tidak hanya di malam hari, tapi 24 jam online. Itu detik-detik itu seperti itu. Tasbih subhanallah dari lisan dia di dalam bulan Ramadan, nak siang dan malam, pagi ataupun sore, itu nilainya seperti lebih afdalu min alfi tasbihatin. Penekan yang kedua, ini dalam kitab Ahwalus Salaf Bainal Qaul wal Amal. Itu keadaan orang-orang soleh di perkataan urusan bulan Ramadan itu kami ambil perkataan seperti itu. Al-Imam Abu Bakrin bin Maryam rahimahullah sami'tu masyayikhana. Jadi kan lebih dari satu orang. Aku pernah mendengar para guru-guru kami yaqulu, mereka berkata, idza hadara syahrul Ramadan qad hadara mutahhir. Kalau bulan Ramadan itu datang, berarti detik-detik waktu mensucikan dosa-dosa seseorang itu telah datang. Fayaqulun, kemudian para ulama-ulama kami, guru-guru kami itu, masyayikhana, mereka berkata, imbasitu bin nafaqati fi, imbasitu bin nafaqati fi, imbasitu bin nafaqati fi. Terus yabsutur rizqa, itu Allahu yaqbid wa yabsut. Yaqbid, qabada yaqbid itu menggenggam, menggenggam erat. Wa yabsutu, apa yabsutu? Imbasitu bin nafaqah, berarti lepaskan, keluarkan. Karena nilai seseorang itu adalah kekuatan melepasnya. Messi itu bukan pinternya ketika memain dan menggiring bola, menangkap bola, dimainkan, itu tidak. Saya lihat kontrak pemain bola yang namanya Messi dengan nilai yang sangat tinggi berapa triliun itu tidak hanya pinter ngulit dan memainkan, memegang bola dengan kakinya itu, tapi juga lebih karena dia melepaskan bola melesat ke gawang lawan. Itu ada filosofi urusan kalau sepak bola. Kekuatan melesat, kekuatan melepas
bola, maka kekuatan melepas harta, kekuatan melepas sesuatu yang ada potensi pada diri kita kepada Islam, sebatas itu nilai ada kebahagiaan dan ketentraman jiwa, dan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat dimuliakan. Maka imbas itu, kalau yakbit genggam, wayabsud keluarkan. Maka imbas itu bin nafaqah, perbanyaklah, keluarkanlah infak, baik infak yang wajib berarti zakat mal kalau memang haulnya bulan itu, ataupun imbas itu bin nafaqah, nafkah yang sifatnya sunnah, infak yang sifatnya sunnah atau infak yang sifatnya wajib kepada keluarga, anak, istri kita. Itu nilai di dalam bulan Ramadan itu. Imbas itu bin nafaqati fi fa inna nafaqata fihi tudha'afu kan nafaqati fi sabilillahi azza wa jalla. Itu dari Abu Bakrin bin Maryam rahimahullah di dalam Ahwalus Salaf bainal qaul wal amal. Malik, banyaklah infak atau sedekah. Sedekah yang wajib kepada istri dan anak jangan hitung-hitungan, sedekah yang sunnah juga jangan ada hitung-hitungan, karena detik-detik dan waktu itu tudha'afu, nilainya akan dilipat gandakan, bahkan nilainya seperti infak dana untuk jihad fi sabilillah. Pintu-pintu itu kan hanya orang-orang tertentu, jalan-jalan tikus untuk pendanaan al-jihad fi sabilillah. Para mujahidin yang hari ini dituduh fundamentalis dan teroris itu kan tidak semua orang taruh jalurnya akad yang khusus untuk jihad. Dalam bulan Ramadan para ulama menyebutkan seperti itu. Nomor 2, sebagai penegasnya tadi, wat tasbihu fihi afdalu min alfi tasbihatin min ghairihi. Sama, orang zikir hanya mengucapkan subhanallah, itu nilainya afdal, lebih utama dan lebih bagus daripada 1000 subhanallah yang ia lantunkan di luar bulan Ramadan. Itu perkataan salaf. Belum nanti hadisnya yang sudah masyhur, tuftahu abwabu sama wa turfa'u fihil a'mal ilallahi azza wa jalla wa tujabud doa. Doa pasti bisa menggoncang aras. Pintu-pintu langit itu dibuka semuanya. Pintu langit terbuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, jahanam, pintu surga bahkan juga dibuka. Jadi sangat resistensi untuk kebaikan sekecil apapun itu bisa menggoncang aras. Itu maksud kami, jangan hilang penghayatan ketika kita mau masuki itu. Kok sampai kadang penghayatan itu hilang, kemudian masih jagongan, kongkoi-kongkoi di bawah. Ya, sudah ada azan. Maksud kami itu begini para bapak, kami renungkan, kalau jenengan punya anak buah, punya staf, atau kalau itu sebuah usaha, punya sebagai majikan, punya karyawan, toko. Kemudian sudah diingatkan pertama awal kerja kalau jam 7 itu buka, maka tolong buka. Dia diberi tugas pokok dan fungsi kamu di sini itu ini, buka toko jam 7. Maklum dari awal tidak begitu jam 7 dia baru buka. Nah itu kalau sudah setengah tahun dia bekerja bersama kita, tupoksinya sudah dipahamkan, tugas pokok dan fungsi kamu itu ini, masa harus nunggu diingatkan dan dipanggil untuk buka toko? Begitu jam 7, kalau nggak dipanggil dan diingatkan dia tidak akan buka tokonya. Kira-kira kan tersinggung nggak? Kan tidak enak. Walillahi masalul a'la. Maksud kami nanti program ini saja, walillahi masalul a'la. Kalau waktu zuhur itu seperti ini, waktu asar itu seperti ini, waktu zuhur misalkan ba'da zawal, matahari itu sudah tergelincir dari tegak lurusnya, sedikit geser ke barat. Kemudian waktu asar itu bayang-bayang matahari, bayang-bayang itu benda itu lebih panjang daripada bendanya. Masuk asar.
dan seterusnya. Sangat sederhana. Kemudian masa haruskah nunggu ditunggu? Harus nunggu panggilan? Maksud kami tadi, akal kita ketika urusan manusiawi tadi, kita kan tidak enak tuh. Punya staf, punya bawahan, kalau sudah tupoksinya sudah ditunjukkan, kemudian di pekerja harus kita oprak-oprak. Begitu jam 7 suruh buka toko, ini harus nunggu perintah dari majikannya. Harusnya kan tahu. Sama maksud kami kalau kita menghayalkan, kok terlalu sekali orang ini. Sudah ada panggilan azan, harus dipanggil dulu belum datang ke masjid. Padahal kita di tengah kota. Wah, apalagi itu Jumat, jebol semua. Khotibnya berkhutbah, para berhamburan baru datang. Kok nggak pantas sekali dipandang dari sisi keutamaan waktu amal ini loh. Tinggalnya masih di tengah kota kok. Jangan kita terus-teruskan urusan yang kayak seperti itu. Kalau kita pengen mulia kita di akhirat berbanding dengan mujahadah dan kesungguhan kita dalam menapai siratal mustaqim di dunia ini. Nah, ini mari, maksud kami para bapak, ini Allah takdirkan nikmat. Apalagi dalam suasana ini kalau kita menghargai, sudah sekian pekan berbagai-bagai baitun min buyutillah ditutup, berbagai-bagai masjid ditutup, karena mungkin zona itu resistensinya dengan wabah itu dahsyat. Allah takdirkan, subhanallah, masya Allah, kita mudah-mudahan tidak diberi musibah yang ainul musibah. Musibah yang benar-benar musibah itu kalau sudah terhalang Masjidil Haram nggak bisa masuk, terhalang kita nggak bisa masuk masjid, itu kan musibah lebih dahsyat daripada corona itu sendiri. Kan begitu. Coba renungkan ayat itu. Syirik apa yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini di berbagai belahan dunia? Masjid-masjid risalatun min ghadbanil ghadban annahu ghaniyun ankum wa an ibadatikum. Kita dapat surat dari Allah dalam keadaan kalau kita terjemahkan kemurkaan Allah. Allah nggak butuh kamu, Allah nggak butuh ibadah kamu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak tutup, nggak boleh umroh. Ini maksiat apa yang kita lakukan kaum muslimin secara umum? Masjid ditutup, maksiat apa? Syirik apa yang telah dilakukan? Kalau diakumulasi prosentasenya betapa banyaknya, kok sampai nggak boleh masuk masjid? Innamal musyrikuna najas. Musyrik itu nggak boleh masuk masjid karena najis. Itu maksud kami untuk penghayatan kita, renungan kita, biar kita itu benar-benar dengan adanya wabah itu dari sudut pandang kita la'alakum yatadarraun itu benar-benar nambah ketakwaan kita gitu loh. Syirik apa coba? Kalau diakumulasi di berbagai belahan dunia kaum muslimin ini, sehingga sampai masjid pun tidak boleh dimasuki oleh kaum muslimin itu loh. Itu benar-benar ainul musibah, bukan ainun nikmah. Ainun nikmatnya kalau dengan suasana seperti itu semua takarub dia kepada Allah tambah kuat. Rasa bergantungnya kepada Allah kuat. Corona jadi ainun nikmah. Tapi ainul musibah, hakikat musibah yang sebenarnya, terhalang masuk Masjidil Haram, terhalang umroh, terhalang haji, terhalang masuk masjid 5 waktu. Ramadan harus pakai standar kesehatan, sholat tarawih di rumah. Ini musibah. Dari sudut pandang iman kita ini musibah. Berarti syirik apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam persentase yang banyak sampai Allah takdirkan kok nggak boleh masuk masjid? Maksud kami ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Orang musyrik itu adalah najis, tidak boleh masuk Masjidil Haram, tidak boleh masuk masjid-masjid kaum muslimin, najis kok. Jadi perbuatan syirik apa berarti? Nah itu kalau kita ngambil istifadah suasana itu, sampai sholat tarawih pun tidak boleh di masjid, berarti ada maksiat kesyirikan apa? Itu. Makanya kita syukuri benar, kita hadirkan itu di suasana yang seperti ini. Allah takdirkan kita masih
enjoy, nyaman, ada panggilan azan, tidak ditambah shollu fi rihalikum. Kalau di Kuwait tambahnya sholatlah kalian semuanya di rumah karena wabah corona, kan tidak ada. Normal-normal saja. Ini nikmat. Kalau kita tidak merespon dengan mujahadah dan kesungguhan kita, nas'alullah al-afiyah, maka bersyukur suasana milieu yang Allah takdirkan di masjid kita, dan itu perlu kita tingkatkan apalagi di dalam bulan Ramadan, karena sekali lagi daurul bi'ah fi takwini syakhsiyah itu sangat penting. Pengaruh suasana lingkungan itu sangat mempengaruhi mujahadah kita, mempengaruhi. Kami miris kok, ada masjid tertentu yang kami itu juga biasa rawatib. Itu ndak Jumat, apalagi di luar Jumat, itu sholat hanya di pojok-pojok, nggak menggapai rakus ambisinya. Maksud kaminya, terlalu kasar kalau rakus ambisi itu, dia menghayati benar keutamaan shop yang paling depan, walau ya'lamuna, itu andaikan mereka kaum muslim itu tahu ma fi shofil awal la atauhuma walau habban, dia pasti sangat ingin sekali untuk mendatangi sof-sof yang awal ini, sekalipun sampai dia harus dengan merangkak berdarah-darah kaki dan lututnya untuk mendapatkan keutamaan sof yang pertama. Nah itu maksud kami, minimal penghayatan masuk bulan Ramadan itu ya jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kemudian sof awal ini tidak hanya diklaim yang di dalam masjid, di dalam kaca saja, tidak, itu juga membentang sampai di luar kaca, itu Yosef yang awal juga. Ambil itu, maksud kami itu mujahadah kita ini berkaitan dengan keutamaan kalau orang itu mengisi detik-detiknya dengan ketaatan tadi, apalagi bulan Ramadan. Itu maksud kami kaidah yang kami gulirkan, al-ibratu bi afdhalil a'mal la bi kasratiha. Bukan urusan banyaknya, tapi utamanya. Nah ini di waktu-waktu yang utama yang dilipatkan seperti hanya satu tasbih lebih afdol dan lebih banyak nilainya di sisi Allah daripada 1000 tasbih. Itu hanya misalkan zikir lisan kita, belum amalan-amalan yang lain yang jelas kita sudah masyhur dan maklum untuk keutamaan waktu-waktu itu. Makanya mari para bapak, para ibu, kita hadirkan agar detik-detik kita, penghayatan kita, dan waktu kita benar barokah. Yang paling akhir begini, ada kisah orang yang terus menghayati bahwa waktu-waktu yang dia tapai itu utamanya untuk taat dan ibadah. Jadi ada riwayat Nabi SAW, nanti maksud kami kisah Nabi itu begini kisahnya. Ketika aku bersama Rasulullah sedang bincang-bincang, bercanda ria, urusan layaknya orang hidup antara suami dan istri, senang ketemu sama istri, itu Ibunda Aisyah begini, begitu ada dengar azan, Nabi itu ka'annahu la yaroni, seolah-olah beliau itu enggak memperhatikan kami, enggak noleh kami. Allahu Akbar itu sudah menjadikan di atas segalanya, tergopoh-gopoh segala persiapan itu. Jadi detik-detik waktunya merespon untuk taat. Ini kasus hadis kisah Nabi. Lah, ada satu riwayat sampai dalam tataran pembiasaan itu jadi karakter, istilahnya kalau dalam pendidikan itu jadi sebuah karakternya gadis yang mau menapai sesuatu yang sangat monumental, mau nikah, akdu nikah. Nah, sebelum akdu nikah itu kan di rias. Lah pelaksanaannya ba'dal isya. Dia dirias dari ba'dal asar. Coba ya. Itu sudah dipahesi, didandani seperti itu. Begitu azan maghrib, ini terjadi konflik antara yang merias. Saya mau sholat, hancur luluh dan luluh lantak ini dandanan ini. Enggak, pokoknya saya harus sholat.
Akhirnya yang merias ini menjerit, berteriak kepada orang tuanya. Tapi sang gadis putri ini, dia paham benar karena sudah adzan maghrib itu tidak ada yang besar di atas segalanya kecuali mendekatkan diri kepada Allah, sholat. Jadi dandanan yang sudah disiapkan, dirias alisnya, pipinya, macam-macam bibirnya, dan seluruh pakaiannya itu luluh lantak, diwudu ke kamar mandi. Begitu dia wudu, kemudian dia sholat di kamarnya, ditunggu lama sekali hingga ibunya juga muram durjana. Yang meriah muram durjana, begitu kok kelamaan tidak sabar, digedor pintunya, masuk kamar putrinya tadi, dia sedang sujud, tidak bangun-bangun, sedang sujud, tidak bangun-bangun, diangkatlah, ternyata ruh itu sudah lepas dari jasadnya. Sakoto alal ardi sajidan, dia meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan taat. Hal-hal yang kayak begitu loh, kadang kita merinding. Kita semua kan, akhir kehidupan seseorang itu yang tahu kan hanya Allah. Makanya kita tidak boleh memvonis seseorang itu. Hati itu kan berbulak-balik. Itu hal-hal itu yang kadang merisaukan kita. Apakah ada garansi kita sana itu husnul khotimah karena kita manis dan taatnya kepada Allah? Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullahal afiyah. Nah, ini bulan Ramadan, mari kita jadikan sebuah suasana penghayatan yang menjadi kuatnya jiwa kita, punya daya kenyal yang kuat, yang dengan itu pembiasaan itu hati kita kuat menjadi karakter sampai akhir kehidupan kita. Yang nanti perkataannya Ali yang masyhur dulu, Allah menciptakan berbagai-bagai makhluk, ternyata kekuatan itu ada pada hati seseorang yang telah tanamkan kekuatan zikir dan ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan juga hakikat daripada ibadah Ramadan itu. Jadi begitu para bapak, para ibu, sekali lagi mari kita semua mohon kepada Allah, jangan hilangkan penghayatan, kita hadirkan penghayatan, detik-detik, waktu-waktu yang semuanya baik malam ataupun siang itu afdal, sangat utama. Jadi kebaikan itu dilipatkan seperti tadi, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Atiyah Salim di dalam muhadarah awal masuk bulan Ramadan dalam ceramahnya di Masjid An-Nabawi itu. Mungkin itu saja para bapak, para ibu, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan sampai ketemu bulan Ramadan nanti malam, kemudian sampai bisa melaksanakan ketaatan kita dengan optimal dan sempurna, yang dengan itu ketemu bulan Ramadan tahun ini kita jadikan Ramadan yang terakhir penghayatan kita, yang dengan itu menjadikan berat dan kita bisa masuk surga bersama-sama. Allahu a'lam bishawab. Aku lupa lihada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.